Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video IBA penelitian Kemendikti Saintek 2025 batch 2. Pada kesempatan ini, kami dari tim peneliti TDSM Teknologi Digital Smart Masjid diwakili oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Jidan Amansyah, dan tim peneliti akan memperkenalkan sebuah inovasi digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan masjid di era modern. Melalui penelitian ini, kami mengembangkan aplikasi TDSM, sebuah platform berbasis teknologi digital yang berfungsi untuk membantu pengurus masjid dalam mengatur kegiatan keuangan dan layanan masyarakat secara terintegrasi. Aplikasi ini memberikan berbagai manfaatnya nyata, mulai dari kemudahan dalam manajemen kegiatan ibadah, transparansi masjid, hingga peningkatan keterlibatan jamaah melalui fitur digital yang interaktif. Inovasi ini kami tujukan untuk pengurus masjid, jamaah, dan masyarakat luas yang ingin berkontribusi dalam pengelolaan rumah ibadah secara lebih efisien, modern, dan berdaya guna. Berikut saya praktekkan cara pengelolaan aplikasi TDSM Cloning System dengan role admin. Selamat menonton semua. Oke, ini sudah ada di tampilan browsernya. Untuk mengakses sebuah aplikasi TDSM Min.js itu bisa digunakan dalam hal kegiatan khusus admin. Kita harus membuat akun terlebih dahulu karena kita tidak bisa langsung login ke akun TDSM tersebut. Jadi kita pertama harus membuat akun terlebih dahulu. Sekarang kita harus membuka TDSM Min.js.id. Kalian bisa menggunakan browser seperti Chrome, Microsoft Edge, Brave, maupun Firefox atau browser sejenisnya. Nah, kita ketikkan TDSM Min.js.id, enter. Kita harus sebagai pengguna baru harus daftarkan akun terlebih dahulu agar bisa masuk ke sistem TDSM dengan baik gitu. Nah, ini halaman login screen-nya. Kita harus mendaftarkan akun di bagian sebelahnya, teksnya itu belum punya akun. Daftarkan akun, ini klik aja. Nah, ini kan ada nih, udah muncul halaman buat akun baru. Nah, ini mengisi data-data pribadi seperti nama lengkap, email, dan password. Untuk email dan password itu jangan sampai dilupakan. Kalian bisa simpan email dan password itu di bagian, bisa di buku maupun di note atau di platform lainnya yang bisa menyimpan email dan password tersebut. Oke, kita pertama-tama ketik nama lengkapnya Diana Marisa. Email aktif saya yaitu Diana Marisa. Ini sebagai contoh ya. Passwordnya kalian buat sendiri, yang penting jangan sampai lupa. Nah, setelah itu kita klik daftarkan akun. Nah, kita klik. Nah, ini ada sebuah kotak warna hijau yang bertuliskan pendaftaran berhasil.
silakan cek email Anda untuk aktivasi akun. Oke, kita berarti ke Gmail untuk melihat pesan email berisikan verifikasi akun. Nah, saya sudah membuka email saya di Gmail. Nah, habis itu kita lihat pesan Gmailnya ini. Nah, pesan Gmailnya ini seperti ini ya guys, aktivasi akun Anda. Nah, ini habis ini klik bagian sini, aktifkan akun saya, diklik, otomatis nanti by system akan memverifikasi bahwa akun Anda sudah diaktifkan. Nah, sebelum kita ini login atau sebelum kita login aplikasi TDSM nya, kita harus mempunyai akun admin yang lain yang sudah ada adminnya, karena yang saya bikin itu masih statusnya jamaah. Bagaimana caranya? Nah, kita harus punya akun admin terlebih dahulu. Nah, misalkan pakai punya saya ya, admin saya itu seperti ini. Nah, berhasil masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi TDSM. Nah, kita harus mengkonfigurasi sebuah akun yang saya buat tadi itu menjadi akun admin. Di sini sebelah kiri ada menu sidebar ya, kayak dashboard, daftar jamaah, transaksi, master, setting. Nah, kita harus memilih bagian setting, diklik dulu, terus diklik sidebarnya ini pengguna. Nah, ini adalah bagian manajemen pengguna. Ini berisikan user-user, jamaah maupun admin. Nah, seperti itu. Nah, kita cari nama akun yang tadi sudah kita buat tadi, yaitu Diana Marisa 340@gmail.com. Nah, ini dia, ketemu. Habis itu ini ada role-nya jamaah ya, sebagai jamaah juga. Pertama-tama ini statusnya aktif juga. Nah, untuk mengganti akun jamaah ke akun admin, yaitu klik tombol yang ini, kuning ini. Oke, diklik. Nah, ini ada ke bagian menu edit user. Nah, ini ada username, ini pakai Gmail ya. Nah, ini password kosongkan jika tidak diubah. Berarti kalau misalnya saya kosongkan, berarti passwordnya tidak berubah. Kecuali kalau saya isi passwordnya ini, berarti passwordnya akan berubah. Nah, ini role-nya jamaah. Ini bisa bendahara, pengurus, jamaah, ketua takmis, sekretaris, administrator. Berarti kita harus pilih yang administrator sebagai bisa jamaah, donatur, mustahik. Kita pilihnya jamaah saja. Nanti fitur-fitur ini nanti disesuaikan aja ya guys. Nah, ini aktif, ini kita nyalakan aja, aktifkan user, terus kita update. Nah, di bagian sini Diana, emailnya Diana Marisa 340@gmail.com itu udah saya buat. Ini yang asalnya jadi jamaah, role jamaah menjadi administrator, otomatis dia sudah menjadi admin. Nah, kita berarti logout terlebih dahulu akun saya ini. Kita logout, kita ketik Diana Marisa 340@gmail.com. Passwordnya yang kamu buat tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu.
Nah, terus kita klik masuk, tombol masuk dan berhasil masuk. Nah, di sini tadi sudah saya sudah saya sebutkan, ini ada menu dashboard, daftar jamaah, transaksi, master dan setting. Nah, setting ini udah saya bahas ya. Nah, untuk masalah laporan kas masuk, kas keluar, kas daftar aktif Pak. Ini kas masuk ini laporannya ini berbasis bisa grafik seperti ini ya guys, kayak total penerimaan tapi lebih rinci lagi. Nah, kas keluar juga sama, nanti dibikin seperti ini, kayak dashboard ini lebih rinci lagi, ada grafik-grafiknya, ada kayak keluar masuknya itu sendiri, terus kenapa kas ini keluar, keterangannya dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ini lagi, sidebar ini lagi ya, tadi kan setting udah, nah ini sudah saya bahas. Nah, ini nanti laporannya juga dilihat lagi guys, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu biar bisa tahu, oh ini kas masuk ini berapa sekian, kas keluar ini berapa sekian. Untuk ringkasan kas ini kayak kas masuk dan kas keluar itu digabung, jadi lebih ini lagi, diringkas lagi keterangannya. Nah, ini udah saya bahas ya, ini di laporan. Nah, untuk ini ya, yang fitur lainnya yaitu tema gelap dan tema terang nih ya, seperti ini. Nah, diklik aja ini tombol ininya ya. Nah, lalu untuk foto profilnya bisa nih di bagian ini ya, tombol avatar ini ya. Nah, klik lalu pilih my profile, diklik aja. Nah, ini nama saya yang sudah saya buat, yaitu Diana Marisa sebagai administrator atau seksi umum. Nah, kita ini kan data-datanya kan belum lengkap nih ya, ini kayak tanggal lahir, nomor telepon, alamat. Nah, kita harus klik edit profile. Nah, ini nomor teleponnya bisa segini, bisa kamu isi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini kita ini tanggal lahir ya guys, ini settingan tanggal lahir, contohnya 199 bulan Juni. Nah, ini kalian bisa pilih jenis gender atau jenis kelamin, bisa laki-laki dan perempuan. Untuk alamatnya bisa diketik aja, gak apa-apa. Nah, ini contohnya seperti ini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lebih rinci lagi tentang alamat itu ya, yang alamat rumah tadi ya, yang bapak ibu isi itu. Nah, habis itu kita klik ini ya, foto saat ini nih, ada tulisannya ini, klik untuk mengganti foto. Nah, untuk mengganti foto itu dia ada syarat dan ketentuannya, yaitu maksimal 2 MB dengan berbasis format JPG, PNG dan GIF. Nah, kita ada lagi untuk foto profilnya itu usahain bagian landscape dan potret alias tinggi dan lebar itu harus sama guys. Misal 1080 kali 1080 itu seimbang guys, sama. Nah, kalau misalkan 1920 kali 1440 ya, dia nanti kepotong guys fotonya, foto profilnya. Nah, misalkan saya pakai ini ya, contohnya pakai ini guys. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa simpan saja ya fotonya ya. Oke. Nah, berhasil. Nah, ini sudah berubah ya, detail profile ya, alias informasi
profile ya. Nah ini udah berubah, nomor telepon udah ada dan sebagainya. Nah kita masuk ke menu dashboard. Nah di dashboard ini ada sebuah fitur yaitu kayak total penerimaan, total pengeluaran, satu kas juga. Nah lalu jumlah jamaah. Di sini ada jadwal kegiatannya yang di masjid. Contohnya sholat Jumat. Nah ini imam khotib Jumat dan atau tahsin gitu. Nah ini adalah tabel total ini ya, total pengeluaran masjid segini ya guys. Tabel-tabelnya nih, keluar masuknya nih ya. Di sini ada footernya TTSM, teknologi digital smart masjid, manajemen administrasi jihad. Oke. Nah kita sekarang ke menu ke menu sidebar master. Ini ya master ya, kita klik master. Ada jamaah, program, inventaris masjid, fasilitas atau sarana masjid, akun operasional dan akun kas. Nah kita pertama-tama klik jamaah. Nah ini yang jamaah ini yang tadi ya guys, daftar jamaah tadi ya. Nah seperti ini guys tampilannya. Nah kalian bisa search juga di bagian sini namanya siapa, terus ini page-nya mau ditampilin bisa 10, 25, 50 dan sebagainya. Nah untuk ya itu sih. Yang kedua itu data masternya di sidebar yaitu program. Nah ini udah ada salah satu data program masjid yang sudah di add, yaitu ini membahas tahsin, membaikin bacakan Quran, speakernya Ustadz Dani, nama programnya tahsin. Nah ini tahsin nih, membahas tahsin, membaikin bacaan Quran setiap Selasa ba'da maghrib mulai dari tanggal 14 berakhir yang tidak ditentukan. Oke. Nah sekarang kita akan meng-add atau menambahkan sebuah program masjid guys. Nih diklik ini ya, tambah program. Lalu nama programnya bisa pengajian, contohnya speakernya itu bisa Ustadz, Abbas. Tanggal mulainya bisa 15 sekarang itu sampai tanggal 17. Nah aturan frekuensinya itu misalkan di ininya itu tulisannya ini setiap hari Selasa pagi. Nah kita mencontohkan seperti ini, setiap malam Jumat, setiap malam ba'da isya. Nah deskripsinya ini tentang pengajian khusus masjid dan ini khusus masjid Nurul Jihad. Nah misalkan gini, nah ini ada foto programnya ini ya, nanti bapak-bapak bisa disesuaikan fotonya yang mana yang sesuai dengan nama programnya ya guys. Ini sebagai contoh saya ngambilnya ini aja ya, yang ada aja ya, misalkan ini, atau enggak yang ini mau ganti lagi bisa nih yang mana ya guys. Yang ini aja. Nah ini bisa. Nah lalu bapak-bapak dan ibu-ibu simpan ya untuk ini ya, nama programnya ya, simpan. Program baru pasti ditambahkan, bagus. Nah pengajian
ininya udah ada ya, Ustadz Abbas pengajian ini udah ada, tanggal mulai dan sebagainya ya guys. Nah ini kalian bisa edit lagi programnya, contohnya di pengajian ini kita edit. Nah ini saya mau ada revisi dari tanggalnya, misalkan lebih cepat lagi untuk tanggal berakhirnya bisa di tanggal 16. Lalu untuk nama programnya ini kan kurang ya, nama ininya masa pengajian doang, coba pengajian masyarakat gitu. Nah ini kalau misalkan foto saat ini itu ya nanti di save, nanti nggak berubah ini fotonya ya. Kalau mau berubah kita ngeklik ini ya, foto program ini cost file. Nah ini kita nggak mau ganti gambarnya, berarti kita simpan saja. Nah program berhasil diperbarui, mantap. Nah ini udah berubah ya, Ustadz Abbas masih sama, tapi untuk nama programnya ini udah berbeda guys, pengajian masyarakat. Nah ini udah tanggal berakhirnya udah berubah, yang asalnya 17 jadi 16. Oke. Lalu untuk mendelete atau menghapus program ya sama, dia itu diklik ini ya, tempat sampah ini ya, hapus. Nah ada sebuah pop up, apakah ya Anda yakin Anda nih ada tulisannya nih deskripsinya, Anda akan menghapus program ini secara permanen ya, berarti kita mau hapus ini program. Ini sebagai contoh, nah terhapus, mantap. Nah otomatis cuma hanya satu program saja. Oke begitu. Nah sekarang kita melanjutkan yang di menu master lagi, di bagian ini inventaris masjid. Nah inventaris masjid nih ya guys. Nah kita klik saja. Nah inventaris masjid ini kayak ibaratnya barang-barang atau furnitur yang ada di masjid ya. Nah saya mau menambahkan ini laptop. Nah ini klik tambah, lalu nama barangnya laptop Asus, lalu lokasinya di ini gudang, pilih kategorinya electrical, kondisinya baik bisa baru, pilih satuannya 1 unit laptop, pilih jumlahnya 5, deskripsinya laptop Asus untuk program ini masjid di bulan Ramadan. Nah contohnya seperti ini ya. Nah ini tanggal akuisisinya ini, berarti kalau misalnya laptop ini udah dibeli berarti otomatis kita harus milih yang udah beli tadi. Misalkan laptop ini dibeli tanggal 8, berarti ke tanggal 8 Agustus, tanggal 8 Oktober gitu. Nah lalu kita simpan saja. Nah berhasil. Nah kita mau cari nama laptop ya di slide selanjutnya. Nah ini udah ada nama barangnya laptop Asus, kategorinya electrical, jumlahnya 5 unit, baik, tanggal akuisisi atau tanggal pembelian segini, terus lokasinya di gudang. Nah untuk mengedit data inventaris yaitu masih sama, ada tombol pensil kayak gini, icon pensil, lalu Anda klik aja. Nah ini kalau misalkan mau diganti nih ya, misalkan ini laptop ini cuma hanya 3 aja yang di ini, terus tanggal akuisisinya beda, terus nama barangnya itu mereknya berbeda, misalkan laptop Dell. Nah nanti kalau kayak gini berarti kita simpan saja, otomatis dia berubah. Nah memperbarui data. Nah di nomor 2 ini barangnya. Nah ini udah berubah ini ya guys, laptop Dell nya
dengan jumlah 3 unit, kondisinya baik, tanggal akuisisinya sudah berbeda. Oke, kita akan menghapus sebuah ini ya, barang inventaris masjid ya. Misalkan yang sebelah tombol ini di sini, nah tombol sampah ini ya guys, tombol hapus. Nah, kita klik saja apakah yakin data ini akan dihapus permanen. Kita pilih ya, dihapus. Nah, terhapus otomatis. Di bagian sini nih dia tidak ada. Nah, udah tidak ada guys. Oke, itu dari penjelasan dari inventaris. Sekarang ke master, lagi ke fasilitas sarana masjid. Nah, kita mau nambah sebuah ruangan aula di masjid. Kan biasanya itu tuh aula-aula kan biasanya di lantai 2 kan ya. Nah, kita tambahkan saja. Lalu nama fasilitas aula masjid lantai atas. Deskripsinya sebagai acara untuk pengajian atau sarana pendidikan TPQ. Nah, kapasitasnya ini bisa ini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu tentukan kapasitas itu ruangan itu berapa orang, misalkan 16. Nah, ini ada status ketersediaan itu apakah dipakai atau tidak. Nah, seperti ini kita pilih tersedia. Nah, ini unggah fotonya, ini contoh ruangannya guys. Kita pakai ruangan lain saja ya, soalnya saya tidak punya bahannya. Ini contohnya itu seperti ini guys, bentar. Nah, bentar. Ini saya rename dulu, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, lalu simpan. Nah, berhasil. Nah, ini udah ada aula masjid lantai atas, kapasitasnya 16 orang sebagai acara pengajian atau sarana pendidikan TPQ. Nah, kita mau mengedit sebuah ini Pak, fasilitas ini, yaitu klik tombol edit. Nah, lalu kita misalkan ganti kapasitas 20, statusnya tidak tersedia. Ini judulnya ini lantai atas atau enggak lantai 2. Nah, oke, kita klik simpan. Nah, otomatis bagian ini aula masjid lantai 2 nya dengan kapasitas 20 orang ini udah berubah, apalagi statusnya udah berubah juga seperti tidak tersedia. Oke, baik, itu penjelasan dari fasilitas masjid ya, fitur ya. Lalu ada di bawahnya yaitu akun operasional. Nah, ini misalkan akun operasionalnya ini kita tambahkan, masukkan nama akun, pendapatan, TPQ, contoh tipe masuk, pemasukan, deskripsi, TPQ, sumber pemasukan masjid. Nah, ini contohnya seperti ini ya, akun baru ya. Ini tambahkan akun baru, akun operasional. Nah, untuk khusus ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyesuaikan mau nambah akun apa di akun operasional. Oke, kita klik simpan. Nah, udah ada guys, harusnya nih. Bentar. Nah, ini udah ada nih, pendaftaran TPQ itu pemasukan, ini deskripsinya segini. Nah, untuk
ini di bagian aksi ini, tabel aksi ini kan ada titik 3 nih. Nah, ini kalian bisa klik aja titik 3 ini, terus klik edit. Nah, untuk mengedit sebuah data akun operasionalnya, contohnya itu pengeluaran barang inventaris. Nah, ini berarti pengeluaran, ini deskripsinya barang inventaris, keperluan barang, keperluan sarana masjid, simpan. Nah, ini otomatis yang di ID akun ini 215 ini udah berubah guys. Yang asalnya tadi pemasukan TPK jadi pengeluaran barang inventaris. Nah, ini juga tipe akunnya pengeluaran. Tadi kan udah tuh pemasukan, sekarang pengeluaran. Ini deskripsinya udah berubah. Nah, saya akan menghapus dari data akun operasional ini yang tadi yang di titik 3 ini, klik lalu klik hapus. Nah, ini ada pop up-nya, apakah Anda yakin? Ya, hapus saja. Nah, sudah deh, datanya itu terhapus dari sistem TDSM ini, dari akun operasional. Nah, itu penjelasan dari saya. Nah, untuk ke menu daftar master, data master ini ada namanya akun kas. Nah, di sini ada akun kas. Nah, ini ada ID akunnya, ini ada kas operasional, kas yatim, kas sias, kas dana zakat, dana pembangunan. Nah, ini ada ID-nya ya. Nih, misalkan saya tambahkan ini ya, nama akun kas. Contohnya ini dana sodako, deskripsinya dan dana sodako sebagai contoh ini ya. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyesuaikan yang bapak input tadi, tergantung kondisi masjidnya mau seperti apa. Oke, ini sebagai contohnya, klik simpan. Nah, akun kas baru masih ditambahkan. Nah, ini udah ada seperti ini ya guys. Nah, sodako, deskripsinya dana sodako. Oke, nah mantap. Nah, untuk seperti ini kita mau mengedit ya sekarang ya. Diklik editnya, lalu dana sodako sarana pendidikan sebagai contoh itu ya, kita klik simpan. Nah, otomatis sudah tersimpan ya. Nah, ini udah tersimpan ya. Oke guys, itu dari data master ya. Ini ya semuanya ini ya, dari sidebar ini ada jamaah, program inventaris, fasilitas, akun operasional, akun kas. Oke. Nah, sekarang ke menu transaksi. Yang pertama-tama kita harus ke menu kegiatan atau acara ini. Klik. Nah, kayak gini ya guys. Nah, nama eventnya apa, pengajian remaja, deskripsi singkatnya, seluruh jamaah. Nah, mulainya sekian, selesainya sekian. Nah, dah ini. Nah, pertama-tama kita tambahkan event ini. Lalu kalian bisa ketik pengajian malam Jumat. Nah, target pesertanya seluruh warga hadir.
Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyesuaikan, misalkan ini tanggal 16. Nah, tanggal 16 juga, tapi waktunya bisa diganti bagian sini. Misalkan ini misalkan jam segini guys, habis pada isya lah. Nah, ini contoh waktunya seperti ini ya guys. Saya ubah dulu waktunya, berarti dari isya. Nah, pokoknya segini. Nah, lokasi eventnya di ruang ini ya guys, ruang jamaah. Nah, foto eventnya itu bisa bapak-bapak dan ibu-ibu menyesuaikan. Untuk ini ya, saya pakai ini aja. Deskripsinya ini apa, mendoakan yang sudah tiada, situ aja. Salam, udah ini aja ya. Oke, kita klik simpan aja ya kalau sudah. Nah, sudah berhasil, mantap. Nah, ini nanti ada ininya ya guys. Nah, ininya informasi lengkapnya seperti ini, ada nama event peserta, lokasi mulai selesai, lalu deskripsi lengkapnya seperti ini. Oke, kita tutup saja. Nah, untuk pengajian ini kan ada yang typo nih, pengajian remaja nih bagian sini. Nah, ini informasinya seperti ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengeditnya, yaitu klik titik 3 ini lalu klik edit. Nah, ini bapak-bapak ini perbaikin ini yang penulisannya salah ya, Majan. Nah, ini berarti klik simpan saja. Nah, otomatis sudah tergantikan namanya. Oke. Nah, saya ingin menghapus dari data kegiatan atau event ini, yaitu klik ini titik 3 ini lalu klik hapus. Nah, apakah yakin dihapus? Ya, kalau saya iya. Kalau bapak-bapak tidak mau dihapus, ya itu klik batalkan, yaitu ya seperti itu. Nah, ini saya udah hapus, berhasil, event berhasil terhapus. Nah, seperti itu dari menu transaksinya ini di kegiatan. Nah, sekarang untuk booking fasilitas guys, di bagian sini. Nah, saya sudah masuk ke halaman booking ini fasilitasnya. Nah, seperti ini tampilannya. Ada ini pemesanan, anggotanya, visa masjid dan lain sebagainya. Fasilitasnya itu ruang serbaguna. Nah, ini masih banyak lagi guys. Statusnya masih pending, konfirmasi selesai, batal gitu. Nah, lalu kita tambahkan aja ini sebagai contoh. Misalkan jamaah minjam serbaguna tanggalnya sekian, jam mulainya itu bisa jam 10, 11, 40, jam selesainya itu bisa jam 13, statusnya di konfirmasi. Misalkan ada jamaah yang minjam ruangan. Nah, fasilitas. Nah, kalian apa bapak-bapak ibu-ibu bisa menginput ini yang ada di TDSM ini, tambah pemesanan baru ini, booking fasilitas, bisa jamaah, bisa pihak masjid, atau enggak hamba Allah yang nggak mau disebutkan namanya. Oke, kita klik simpan aja. Nah, nanti dia akan kesimpan. Lalu di sini ada aksinya, ini ada edit Ahmadinet, itu sama yang seperti tadi yang di bagian data master, bisa diubah jadi misalkan hamba Allah
lalu fasilitasnya ruang kelas, tanggalnya sekian sekian, jam mulai sekian, statusnya dikonfirmasi gitu nanti. Nah, untuk icon hapus ini nanti dia data ininya akan hilang guys kalau dihapus, seperti itu ya, yang seperti tadi yang di data master itu tadi. Oke, yang kedua lagi yang selanjutnya itu ada di program, pendaftaran program. Nah, di sini ini coba saya tambahkan dulu. Nah, tahsin Quran apa kajian fikih, pilih anggotanya siapa, Firmansyah, misalkan tanggal 14, terdaftar, simpan. Nah, itu contoh saja. Nah, nanti misalkan kajian fikih, anggotanya fikih, lalu tanggal pendaftarnya segini, statusnya selesai gitu. Nah, untuk selanjutnya ini di sini ada aksi sama nih, ada edit, ada delete alias edit dan hapus. Nah, edit itu sama seperti tadi guys. Di bagian data master juga sama seperti tadi, yang diubah seperti program, anggota, dan tanggal pendaftarannya itu bisa diubah. Lalu hapus, icon hapus ini ya untuk menghilangkan suatu data yang tidak kepake. Misalkan kajian fikih, programnya ini nggak usah dipakai, ini batal, ya udah kita hapus saja, bisa. Nah gitu. Lalu untuk ini ya, untuk menu selanjutnya, sidebar selanjutnya, yaitu di bagian penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, sebagai contoh pengeluaran kas, kita klik saja. Nah, di sini itu ada kayak ini ya, kayak transaksi pengeluaran kas. Nah, bisa kalian tambahkan, ini bisa admin, bisa bendahara guys. Nanti siapa yang ini tergantung pihak masjidnya mau bagaimanapun. Nah, ini ada beberapa tanggapan ya. Nah, itu bendahara itu aktivitasnya tentang mencatat penerimaan kas, mencatat pengeluaran kas, dan mencetak laporan kas, gitu aja sih. Untuk itu saya akan mensimulasikan penerimaan dari kotak infak. Berarti saya akan ini dari kotak infak, ini akun kas, misalkan kas operasional, ini bisa banyak lah, biaya operasional, anggotanya Anton, nominalnya 700. Nih nanti bisa nih, bisa kas operasional, akun operasional, biaya ini dan selanjutnya. Tak infak berarti penyaluran, biasanya itu personal atau program dakwah. Ini akun-akun yang tadi ya, yang di bagian master. Nah, ini nanti anggotanya, keterangannya ini misalkan kotak infak. Nah, gitu. Atau enggak nih, saya tambahkan lagi untuk pengeluarannya itu imam dan khotib Jumat ya. Berarti dia masuknya ke dalam kas operasional, pilih yang biaya program dan dakwah.
Nah, nominalnya 50, anggotanya siapa, masjid, tanggal transaksinya berapa, misalnya 24. Nah, ini biasanya biaya ini khotib, Jumat dan imam. Nah, itu. Nah, di save. Kalau udah di save kayak gini ya nanti yang munculnya. Nanti di bagian sini tuh ada ini nih, bisa banyak lah kayak tadi. Misalkan kas operasional, terus dakwah, biaya dakwah, dan ini dah. Nah, ini anggotanya bisa. Nah, ini biaya program dan dakwah. Ustadz ini, Ustadz Ramadan, misalkan 700.000. Terus keterangannya bisa ini juga, apa sih namanya, bisa ya roh ceramah Ustadz, atau enggak ini khotib dan imam Jumat gitu. Lalu untuk penerimaan kas, nah ini, nah cara menambahkan akun, tambahkan, terus kas operasional, lalu pilih infak dan sodako, pilih masjid, nominalnya misalkan 50.000, tanggal transaksinya misalkan Jumatan, keterangannya ya khotib Jumat, ini submit. Kalau udah submit nanti bakalan ini Pak, ada nih penerimaan infak dan sodako, anggotanya Jidan, nominalnya 150, keterangannya sumbangan pembangunan masjid bisa, dan disesuaikan oleh pihak masjid aja ini kalau misalnya setting ini transaksi penerimaan kas. Lalu untuk selanjutnya penerimaan zakat mal, zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, zakat fitrah dan dalam bentuk uang. Nah, misalkan zakat, dana zakat, penerimaan zakat, pilih anggotanya misalkan hamba Allah, misalkan 500.000. Nah, ini transaksinya misalkan segini, keterangannya ini apa namanya tuh, zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, nanti kayak gini kita klik submit aja. Nah, kalau udah seperti ini nanti ada di ini dana zakat. Nah, penerimaan zakat. Nah, anggotanya tidak ada, apa enggak hamba Allah bisa. Lalu nominalnya 150, tadi saya isi 500.000. Nah, ini tanggal mainnya segini, tanggal transaksi. Nah, ini zakat fitrah dari wakaf atau enggak zakat fitrah dari ini ya dalam bentuk uang. Nah, itu aja. Untuk aksinya dia sama kayak ini, di sini nih ada edit, ada delete. Nah, ini wah, ini fiturnya sama kayak tadi, misalkan mau edit dana zakat. Nah, ini bisa diganti nih, dana zakat apa, zakat atau enggak yang lainnya. Ini akun kasnya ini dana zakat, lalu akun operasinya penerimaan zakat, ini bisa diubah atau enggak. Ini nominalnya kan kalau misalkan salah otomatis diubah. Nah, ini juga bisa diubah nominalnya, atau tanggal transaksinya salah atau berbeda atau apalah. Nah, ini bisa diganti juga. Nah, ini juga keterangannya alias deskripsinya juga bisa diubah. Ini misalkan zakat fitrah dari wakaf diganti dari zakat fitrah dari hamba Allah. Nah, begitu. Itu saja dari saya.
untuk mensimulasikan sebuah akun khusus admin. Nah, itu aja ya dari saya ya. Semoga dengan adanya aplikasi ini kita dipermudah oleh dalam penginputan ini ya, sistem masjid ya, yang dulunya itu masih menggunakan manual, sekarang itu harus berbasis sistem dah. Karena kalau misalkan pakai kertas itu lama-lama kan ini ya, biasanya antara hilang atau enggak lupa taruh mana. Lalu misalkan kalau ada bencana alam seperti banjir, terus bukunya kerendam dan tidak bisa dibaca lagi itu, alias arsipnya rusak, otomatis jadi repot deh. Nah, sekian dari saya, dari atas nama Muhammad Jidan Amansyah, saya undur diri. Terima kasih semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.